Ketika kamu sudah keluar dari rumah sakit, apakah kamu langsung hubungi keluarga? Dari aku di rumah sakit aja tuh udah 2 kali kan video call sama mama dan adikku. Itu mereka udah minta aku pulang. Terus aku bilang, Ma, Caca tuh udah beli tiket pesawatnya yang return, yang pulang pergi. Caca nggak ada duit kalau mesti beli tiket pulang lagi. Caca juga nggak mau nyusahin mama untuk beliin tiket buat Caca. Terus mama nangis, tapi kita kangen Caca, kita khawatir ngeliat Caca di sana ada di rumah sakit jiwa kayak gini. Masa sih Caca harus ngalamin ini gitu-gitu. Terus udah gitu, pas keluar aku bilang, Caca tetap mohon maaf tapi Caca tetap harus di sini sampai tanggalnya tiket pulang Caca dan I will be fine. Dan lagian juga bayangin, kalau aku ke LA cuma buat beberapa hari menjalani hari normal terus masuk rumah sakit jiwa terus gue pulang, itu sedih banget gak sih? Pasti. Mending kalau ini ya shopping ya. Ini masuk rumah sakit jiwa, bukan karena keinginan kamu. Tapi kalau di sana boleh ya tanpa harus dibayar kemudian melepaskan pasiennya sampai bisa terbang. Jadi mereka nge-save detail kredit card aku. Oke, mereka save itu semua ya. Sekarang apa yang ada dalam pikiran seorang Marsyanda setelah melewati itu semua? Berada di Indonesia, udah pulang bersama dengan keluarga. Aku dapat pelajaran bahwa dalam hidup itu satu hal yang pasti dalam hidup adalah, mungkin ini kedengerannya bukan sesuatu yang ceria atau happy ya, tapi satu hal yang pasti dalam hidup adalah ketidaktahuan. Dan aku belajar dalam hidup aku untuk nggak berpegangan dengan manusia lain, siapapun itu. Mau pasangan, mau sahabat, mau keluarga. Karena ada momen-momen yang kita tuh bener-bener sendirian, gemeteran, nggak punya pegangan. Dan ketika kita bisa ikhlas dalam ketidaktahuan itu, dia yang akan selalu menguatkan kita. Kayak misalnya karir lagi lancar, tiba-tiba jadi ada musibah, ketika teman berbalik menjadi nggak teman lagi, menyakiti kita, ketika kita dilukai oleh orang yang kita sayang, ngomong yang nyakitin tentang kita kan kembalinya ke ketidaktahuan. Dan itulah hal yang akan selalu menjadi sahabat kita sebenarnya, keheningan dan ketidaktahuan. Dan itu bukan sesuatu yang melemahkan kita, justru kalau kita bisa pegangan sama itu, maka serendah apapun kita jatuh, kita akan nggak apa-apa gitu. Kamu sepertinya mengalami banyak sekali pendalaman perjalanan spiritual ya. Termasuk juga cara kamu menyembuhkan luka batin diri sendiri, dan barangkali ini salah satu alasan Marsyanda untuk melakukan healing pergi ke Amerika. Kisah Marsyanda idap bipolar hingga tumor payudara. Aku tidak takut, aku akan berjuang. Ini salah satu alasan kamu untuk pergi ke Amerika, untuk berlibur sebentar. Jadi aku itu sebelum ke Amerika, aku sudah melakukan cek darah. Di cek darah itu ada tumor marker. Jadi yang menandakan nih tumor nih berkembang apa enggak. Sebelum aku mamogram atau USG payudara lagi. Itu disarankan oleh dokter. Ternyata sebelum aku ke LA itu hasil darahnya bagus. Dinyatakan bahwa tumorku tuh tidak berkembang, malah mengecil. Dan akhirnya aku jadi nggak lanjut periksa, dan dokter bilang cek aja 6 bulan lagi. Kalau memang secara ukuran ada perubahan yang signifikan dan kamu worry dan mengganggu atau enggak, apapun deh pokoknya mengkhawatirkan, kamu bilang sama saya, kita cek lagi. Kamu dan sekarang pun mengecil. Sekarang mengecil ya, alhamdulillah ya. Kamu sejak kapan merasa atau mengetahui bahwa wah ternyata aku punya tumor payudara? Itu dari 1 tahun berapa bulan ya udah ya? Udah mungkin hampir 1,5 tahun lalu kali ya. Dan awalnya tuh nggak kayak aku tahu ini nggak pernah ada nih sebelumnya, kok tiba-tiba ada gitu. Terus lama-lama setelah 8 bulan kok jadi membesar ya gitu. Itu kamu taunya dari mana sayang? Tahu Ada berasa sendiri sakit aja. atau? Kelihatan kalau dilihat mata tuh kelihatan, bukan cuma berasa-berasa aja gitu. Kalau cewek kan kadang-kadang harus belajar gitu kan, Pas mandi atau apa gitu kan, ya? kalau pas mandi atau apa gitu kan. Ini enggak usah digituin aja, kelihatan terlihat kok.